Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keberkahan, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Oke, masih di seputar berdamai dengan COVID-19. Tentang perdamaian ini ya, pada intinya anjuran dari Bapak Presiden Jokowi agar masyarakat berdamai dengan corona ini ya, ini adalah suatu misi perdamaian, termasuk bagian dari salah satu wujud ikhtiar, salah satu wujud dari triks bagaimana kita mengatasi sebuah permasalahan yaitu corona. Jadi berdamai ini bukan berarti kita terus seenaknya sendiri tanpa ada kepedulian apapun terhadap kenyataan yang sedang terjadi saat ini ya, yaitu pandemi corona. Bukan. Tapi berdamai ini merupakan suatu langkah atau wujud pertama di dalam kita menyikapi suatu wabah yang sedang melanda di negeri ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa berdamai itu langkah yang salah, ya justru itu salah. Bagi saya itu salah. Yang namanya misi perdamaian itu ya bentuk dari proses penyelesaian suatu permasalahan. Saya jadi ingat ya tentang misi perdamaian ini. Waktu itu kalau nggak salah ya tahun 2010-an. Saya dapat arahan dari guru saya untuk berziarah ke makam Syekh Makukuhan di Gunung Sumbing. Tahu itu katanya juga termasuk gunung tertinggi nomor berapa gitu ya, saya nggak tahu. Tapi memang waktu saya mendaki ke puncak sampai ke kawah Gunung Sumbing itu ya, perjalanannya itu memang ya hampir 1 hari full. Karena saya berangkat start dari lereng gunung itu sekitar jam 1 siang. Kemudian sampai di puncak, di kawah itu ya paling tinggi itu di tengah-tengah gunung itu kan ada kawahnya. Nah sampai di situ saya itu jam 4 fajar, jam 4 pagi. Tapi waktu saya pulang turunnya itu dari sekitar jam 7 sampai di bawah itu jam 3-an. Kok bisa lebih lama berangkatnya ya? Karena waktu naik itu kita belum tahu jalan. Karena memang masih jalan setapak ya. Waktu itu saya sama teman-teman saya itu ada 7 orang dan itu ya ibaratnya menjalani wejangan dari guru saya ya. Nah di saat saya melakukan itulah saya semakin mengenal tentang namanya misi perdamaian. Dan saya jadi teringat sebuah sejarah waktu Islam pertama kali masuk ke tanah Jawa. Pada waktu Islam dibawa ke tanah Jawa pertama kali itu tidak langsung bisa diterima mulus tuh enggak ya. Semua itu melalui proses. Islam masuk ke tanah Jawa itu melalui proses yang ya lumayan berat dan panjang ya. Dan ketika Islam ini tidak diterima di tanah Jawa ya, terutama yang tidak menerima tuh bukan manusianya, tapi gaibnya, dalemannya. Di para demet-demet, para lelembut itu yang tidak menerimakan Islam masuk ke tanah Jawa. Sehingga karena itulah diadakan misi perdamaian yang diketuai oleh Syekh Makukuhan. Jadi Syekh Makukuhan ini yang mendamaikan antara Islam masuk ke tanah Jawa dengan dedemit, dengan gaib-gaib yang ada di tanah Jawa yang menolak masuknya Islam ke tanah Jawa itu. Dan misi perdamaian ini dilakukan di puncak, di kawah Gunung Sumbing. Makanya sampai makam beliau itu ya ada di kawah Gunung Sumbing itu. Di waktu itu saya naik dari Magelang, Jawa Tengah ya. Jadi semua gaib-gaib yang ada di tanah timur, tanah barat, selatan, semua ya, semua lelembut, semua gaib-gaib itu kumpul di puncak Gunung Sumbing. Semua kumpul di kawah Gunung Sumbing. Dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan perjanjian
Ya itu tadi misi perdamaian itu tadi. Jadi kedua belah pihak ini melakukan transaksi untuk berdamai, saling menerima. Jadi sudah tidak mempermasalahkan ya. Para dedemit, orang lembut, orang gaib-gaib itu sudah tidak mempermasalahkan Islam masuk ke tanah Jawa. Dan dari perdamaian itu maka sudah bisa ditebak ya tidak ada masalah. Keduanya ini sama-sama berjalan, tapi tidak saling mengganggu karena sudah berdamai. Nah ini, di dalam perdamaian ini tidak ada saling menyakiti, itu nggak ada. Ibaratnya kita kalau sudah berdamai dengan gaib-gaib, dengan para lembut, jin, setan, iblis semua ya otomatis mereka nggak akan ganggu kita. Kita beribadah, menjalani amal ibadah ya ibaratnya kalau bahasa Jawa itu gung lewang lewong, geleleng gitu loh. Jadi enteng seperti melayang jalannya. Saya jalan, mereka juga jalan. Ya terserah mereka misinya apa, mengganggu. Tetap mengganggu. Jadi mereka menjalankan apa yang menjadi bagiannya, tapi kita juga menjalankan apa yang menjadi bagian kita. Dan ketika kita benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita, kita beribadah lurus kepada Tuhan, ya otomatis gangguan ini tidak mempan. Makanya itu tadi disebut kita berjalan tuh gung liwang liwang geleleng, seperti tidak ada beban, tidak ada masalah apapun. Lawan gaib-gaib, para lembut, para pengganggu itu juga sebenarnya mereka menjalani perintah, berarti jalanannya juga ke sana jalannya. Dan kita juga arahnya mau ke sana. Artinya sama-sama jalan kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga yang terjadi di dalam misi perdamaian ini adalah lakum dinukum waliyadin. Kamu ya kamu, aku ya aku. Mari kita sama-sama berjalan. Jadi enak. Kalau sudah berdamai itu enak. Begitu juga dengan Corona, Covid, sama sebetulnya. Kalau kita sudah berdamai dengan Corona, dengan Covid-19, otomatis kita tidak akan menghakimi, kita tidak akan menjelek-jelekan, kita tidak akan menyepelekan, tidak meremehkan. Dan di dalam rasa damai ini kita akan tetap menjalani apa yang menjadi bagian kita. Misalnya, ya ada anjuran pakai masker, ya pakai. Anjuran cuci tangan, ya cuci tangan. Ini adalah bagian kita, wilayah kita. Jadi berdamai dalam perdamaian ini, atau wujud dari berdamainya kita dengan corona ini adalah kita sudah tidak mempermasalahkan corona, terutama di pikiran kita. Jadi pikiran kita, perasaan kita itu sudah tidak terpengaruh, tidak terbebani oleh yang namanya corona. Bahkan seolah-olah ya mohon maaf, seolah-olah ini ya, rasanya itu ya tidak ada itu corona. Bukannya benar-benar tidak ada ya, maksudnya bukan berarti tidak ada wujudnya, tapi rasanya yang di sini seolah-olah itu rasanya tuh seperti tidak ada. Ketika rasa sudah tidak terbebani apapun, pikiran kita sudah tidak terbebani oleh suatu permasalahan, ya otomatis kita itu bisa dengan enteng, dengan ringan, dengan penuh sukacita, dengan tenang, bisa melakukan apa saja itu ya tidak merasa keberatan. Misalnya ada anjuran, himbauan untuk pakai masker, ya kita dengan entengnya tanpa mempermasalahkan apapun, tidak terbebani masalah apapun ya, pokoknya akan spontanitas itu kita akan terdorong untuk melakukan. Bahkan tanpa terbebani, ini adalah aturan. Tapi kita melakukan atas kesadaran diri kita sendiri. Kesadaran yang timbul dari karena kita sudah berdamai. Ya ibaratnya tentang ibadah puasa ini ya. Ini kan wajib. Orang puasa kalau hanya karena kewajiban, saya jamin dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan, kenikmatan di dalam berpuasa. Justru yang ada itu beban, tanggung jawab, merasa memikul beban tanggung jawab. Pasti akan terbebani rasa itu. Dia nggak memperoleh kenikmatannya, kelezatannya, kenyamanannya.
nggak bisa damai dengan puasa ini. Oke, jadi gambarannya seperti itu ya. Ketika kita sudah berdamai dengan corona, ya maka akan tumbuh kesadaran kita. Kemudian kita tuh akan digerakkan oleh kesadaran kita ke hal-hal yang baik, yang positif, yang mengarah pada penyelamatan diri dari corona. Ya contohnya seperti itu tadi. Kita melakukan anjuran pemerintah, anjuran-anjuran tim kesehatan, tim medis ya, para dokter yang sudah ahli di bidangnya. Kita bisa menerima itu juga, bisa menjalaninya, melakukannya dengan lapang, dengan sukarela, keikhlasan, tanpa terbebani apapun. Dan dengan berdamai, dengan cara berdamai dengan corona, seperti yang saya sampaikan di video saya yang pertama tadi tentang berdamai dengan corona ya, semua akan baik-baik saja, pasti itu. Ya demet saja, iblis, jin, setan saja, kalau kita itu sudah benar-benar berdamai juga, kita nggak akan terganggu oleh mereka. Kita akan tetap bisa berjalan dengan baik tanpa tersentuh oleh gangguan-gangguan mereka misalnya. Bahkan mereka tidak mengganggu karena sudah berdamai. Hakikatnya seperti itu. Kalau Anda percaya yang terjadi ya itu. Kalau nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, ya nggak ada benarnya ini. Dan yang terjadi ya bukan seperti yang saya sampaikan, tapi sesuai dengan apa yang Anda persepsikan tentang corona. Karena realitas itu sesuai dengan persepsi pikiran kita, keyakinan kita, emosi, rasa, penilaian kita. Realitas itu sesuai itu semuanya. Realitas itu sesuai dengan hal-hal tersebut. Yang pada intinya adalah persepsi pikiran kita. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya sambung lagi. Karena masih ada tema, yaitu bagaimana cara kita berdamai. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa diterima, bisa didapat pelajarannya, bisa dipahami dan memperoleh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.